Selamat malam Mbak Kartini. Jakarta. Jakarta itu ibu kota. Kalau ibu kita, ibu-ibu. Jakarta kota metropolitan. Jadi anak-anaknya tuh banyak yang gaul, yang fakir, yang doyan ngocapin ember tuh. Kalau gua enggak, gua anaknya kuper. Kurang lemper. Enggak, kurang pergaulan. Jadi waktu kecil tuh gue pemalu banget. Putri malu gue sentuh, gue yang kuncup. Iya. Di sekolah temen gue paling semut-semut kecil, burung-burung, penjaga sekolah, yang burungnya kecil kayak semut-semut. Burung peliharaannya. Kalau teman-teman gue main bola, gue cuma ngeliatin doang dari jendela gitu. Pengen ikutan, tapi malu mau ngomong gitu. Temen gue nanya, Ndra mau ikutan nggak? Mau ikutan nggak? Nggak mau. Ya udah, dia pergi. Pas dia pergi, gue baru nyesel. Aduh, kalau tahu gitu, gue bilang aja ya kalau gue emang nggak mau ikutan. Gue malu, gue pemalu tapi bandel gitu. Suka cari perhatian, suka bolos. Kalau Rahmat kan lempar tas, manjat pagar tuh. Kalau gue enggak, gue manjat pagar, lempar tas. Sama aja. Tapi pernah gue manjat pagar, lompat sampai sekolah nggak taunya. Gue dari luar itu. Salah masuk. Kalau orang Jakarta kan gaul-gaul ya, tapi kadang-kadang tetangga gue tuh gaul norak gitu. Pakai baju, pakai topi, tapi nggak pakai celana. Kadang pakai celana, pakai baju, tapi pas jalan dilepas. Mau berenang. Nongkrongnya paling di tokonya penyanyi dangdut tuh, Sepel Jamil tuh nongkrong. Iya. Mereka menyebut diri mereka itu Agatha, anak gaul Jakarta. Ini untung gak ditiru sama, ini untung adanya di Jakarta, di Jakarta doang, gak ditiru sama yang lain gitu. Misalnya ntar ada Agading, anak gaul Pantai Gading. Pergaulan Jakarta tuh bebas banget. Jadi banyak yang hamil di luar nikah. Di daerah rumah gue banyak yang hamil di luar nikah. Saking banyaknya nih jadi biasa gitu. Jadi gak heran lagi. Yang bikin heran itu kalau misalnya hamil di luar perut. Janinnya di luar. Di Jakarta yang ngeselin itu di jalanan. Karena banyak ibu-ibu yang bawa motor semaunya sendiri tuh. Nih kayak gini nih. Tuh, ya kan semaunya sendiri kan. Ada jalanan dia jalan di rumput. Aneh banget itu. Gue pernah ngeliat itu ibu-ibu bawa motor abis dari pasar kayaknya tuh. Depan belanjaan sayur, belakang ayam, kepalanya kandang ayam. Iya. Semaunya sendiri tuh, spakbornya ada tulisan. Biarpun ibu-ibu tapi kami bukan anak-anak gitu. Spionnya cuma satu, yang tengah doang. Apaan? Udah gitu ngeselin, jalannya di tengah, pelan gitu. Kalau misalnya ada tronton depan, di belakangnya gitu, di klakson dia kaget. Kaget tapi nggak mau minggir, aneh banget ya. Kaget. Apalagi kalau pas belok. Belok kadang nggak nyalain sen. Pas nyalain sen orang. Iya. Sen ke kiri, beloknya ke kanan. Sen ke kanan, beloknya ke bawah, nyusruk.
Kadang-kadang ini yang kayak gini nih, ibu-ibu kayak gini pengen gue tabrak aja gitu. Buak. Belanjaannya gue ambil. Motornya gue colong. Twitternya gue bajak. Jalanan Jakarta suka macet. Kalau pengendara motor kan kalau lagi macet, samping ada mobil kadang-kadang suka ngaca kan. Tapi kadang kalau awkward, kalau misalnya yang buka kaca pintu mobil tuh dibuka gitu. Malu. Yang lebih malu apa? Mukanya mirip sama gua. Jadi gue bingung nih. Aduh, yang gua yang mana ya? Ada yang bilang katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu jari. Enggak, ibu tiri. Makanya banyak pendatang yang ke Jakarta tuh mereka nggak sukses. Kayak waktu itu gue pernah ngeliat ada tukang cobek, tau kan tukang ulekan tuh. Yang biasa buat ngulek cabai, kalau nggak buat main Beyblade tuh. Iya kan? Waktu itu gue ngeliat mas-mas yang jualan mas-mas gitu. Kan cobek kan berat ya, satu cobek itu sekitar 2 kilo. Waktu itu ada 10 cobek dipikul. 10 kali 2 itu 20 kilo. Ini berat banget. Apalagi kalau misalnya rumah dia jauh gitu. Misalnya dia jualan di Jakarta, tapi rumahnya di Magelang. Ke Jakarta jalan kaki. Sampai dari Magelang tingginya 180 sampai Jakarta tinggal syukuran obat tetes mata. Cebol. Iya. Itu juga perjuangan kayak gitu juga belum tentu ada hasilnya gitu. Kadang-kadang nggak ada yang beli, ya kan? Gue tanya, Mas, ini kalau nggak ada yang beli gimana nih cobeknya? Ya, terpaksa Mas, saya makan sendiri. Terima kasih. Jadi kalau menurut gue, Indra, brand komedi lo ini yang lo bawa ke panggung ini adalah sesuatu yang sangat unik. Gue nggak mau pusing-pusing mikirin ini kenapa dan kenapa lucu gitu. Tapi satu hal yang gue tahu lo membawa sesuatu yang sangat unik dan itu keren banget. Thank you. Masih Mas Radit. Ini unik banget loh. Jadi mungkin lo punya segmen sendiri nanti. Menurut gue keren banget. Semakin lama gue semakin bisa mengerti gitu. Tapi keren banget, sumpah keren banget. Masih Om Ido.